Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu maning koronyong Adinda Tiara nang Dindra Channel. bisa sudah beres ya. Oke, jadi di video kali ini aku mau sharing nih ke kalian gimana cara aku bisa mengerjakan banyak hal sesuai skala prioritas. Oke, yang mau tahu tips dan triknya kalian bisa tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe dan turn on notification untuk video terbaru. Oke? Jadi tips yang pertama adalah kalian bisa tulis semua hal-hal atau aktivitas yang akan kalian kerjakan di esok hari. Kalian bisa tulis agenda itu di malam hari sebelum tidur atau sesudah makan malam. Dan yang penting kalian bisa sanggup mengerjakan itu di satu hari full, oke? Yang kedua adalah kelompokkan hal-hal atau aktivitas tadi ke dalam 4 kuadran. Maksudnya 4 kuadran itu gimana, Kak? Oke, jadi menurut 4 kuadran di buku My Enemy Is Me karya dari Kak Shafia Effendi itu dijelaskan bahwa ada 4 hal yang setiap hari menjadi tantangan bagi kita dalam mengatur dan menggunakan waktu dalam hidup. Jadi yang pertama ada hal penting dan mendesak, yang kedua ada hal penting tetapi tidak mendesak, dan yang ketiga ada hal tidak penting dan mendesak, dan yang keempat ada hal tidak penting dan tidak mendesak. Oke, jadi aku akan juga kasih contoh ke kalian, maksudnya gimana sih cara buat bagannya dan lain-lain gitu. Oke guys, ini aku kasih contoh to-do list perharinya ya. Jadi kalian bisa tulis semua list perharinya dan kalian harus berkomitmen untuk menyelesaikannya di satu hari itu. Ini contoh juga cara mengelompokkannya ya. Jadi kalian bisa mengelompokkan mana yang penting dan mendesak, mana yang penting tidak mendesak, mana yang mendesak dan tidak penting, dan mana yang tidak mendesak dan tidak penting. Tips yang ketiga adalah setting jam atau timer untuk mengerjakan dan menyelesaikan hal-hal dan aktivitas tadi. Jadi kalian harus tegas terhadap waktu ya. Misal contoh, kalian beres-beres kamar itu berapa menit gitu. Terus misalnya beres-beres rumah, nyapu dan lain-lain berapa menit. Jadi kalau aku biasanya untuk beres-beres rumah kurang lebih 25 menit. Dan nanti kalau misalnya sudah selesai, aku take a break selama 1-2 menit dan aku langsung lanjut ke hal ataupun kegiatan selanjutnya. Jadi kalian kalau misalnya mau lanjut kegiatan selanjutnya, kalian harus mengambil istirahat dulu 1-2 menit ya, dan baru melanjutkan, karena istirahat itu penting. Jadi supaya kita juga ngambil fokus dan bisa mengerjakannya dengan terstruktur. Oke? Tips yang keempat adalah evaluasi diri. Dan ya, evaluasi diri aku setelah mengerjakan semua hal di hari itu juga, aku bersyukur, alhamdulillah aku bisa menyelesaikan tugas-tugas di hari ini. Dan aku kadang juga mengevaluasi diri, kenapa aku terkadang gak bisa menyelesaikan beberapa hal yang seharusnya udah diagendakan di hari itu harus selesai gitu. Kadang kan memang ada ya di luar hal yang kita tuh nggak tahu sebenarnya. Tapi aku juga mengevaluasi diri supaya di hari berikutnya aku bisa lebih tegas terhadap waktu dan gak males, itu sih. Jadi aku saran ke kalian kalau habis mengerjakan semua di hari ini, malam harinya sebelum kalian nulis buat besoknya, bisa juga untuk evaluasi diri. Mungkin hari ini kalian capek banget ya, moodnya lagi naik turun dan lain-lain, yang membuat tugas kalian belum selesai ataupun ada yang menumpuk. Sebenarnya kembali lagi ke diri kita, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap waktu dan memanfaatkan waktu gitu ya. Oke, tadi udah aku kasih tipsnya, kurang lebih ada 4 ya. Ada 4 tips yang bisa kalian terapin di kehidupan sehari-hari.
Dan ini sangat cocok banget untuk kalian yang merasa bahwa sering pelupa, terus kadang kayak hari ini tuh mau ngapain ya, hari ini mau ngapain. Dan lebih baik kalian tulis to-do list hal-hal yang memang kalian harus kerjain gitu. Jadi biar nggak lupa, supaya lebih terstruktur, tertata juga. Jadi kalian bisa siap menghadapi segala tantangan di hari-hari berikutnya, oke? Dan aku juga mau saranin ke kalian untuk bisa baca My Enemy Is Me ini, karya dari Kasia V. Effendi. Jadi buku ini adalah membahas tentang seni mengatur waktu untuk sukses di usia muda. Yang mau beli, kalian bisa cek di description box yang bisa kalian beli di toko itu, ya. Dan jangan lupa dibaca, karena ini tuh penting banget untuk kita yang masih usia muda tapi masih belum tahu menentukan arah mau kemana. Di sini ada tujuannya. Jadi di sini dibahas lengkap gimana sih yang seharusnya kita lakukan untuk bisa sukses di usia muda gitu. Yang terutama adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang ada dan jangan dibuang-buang sia-sia guys, gitu maksudnya. Jadi segitu dulu pembahasan aku, tips mengerjakan banyak hal sesuai skala prioritas ala Dindra Adinda Tiara. Ajak kalian subscribe channel YouTube Penyong Dindra Channel. Thank you guys. Warahmatullahi wabarakatuh.